Shalom, perkenalkan nama saya Jansen Surya Arwan dengan NIM 2001 01170. Saya mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Jurusan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 6, grup D. Di dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan teologi biblika dan teologi historis. Tentunya pembahasan saya ini saya dapat setelah saya mengikuti pembelajaran mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Semoga video saya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mulai membahas mengenai hubungan teologi biblika dan teologi historis. Michael Horton mengatakan bahwa sasaran dari teologi historis adalah untuk menentukan apa yang telah gereja katakan dalam formulasi dogmatisnya melalui perkembangan organik mereka. Artinya, perkembangan dari dogma-dogma gereja dalam kaitan dengan lingkungan mereka. Semua ahli adalah bagian dari komunitas konvensial dan tradisi komunitas sesungguhnya memainkan suatu peran normatif atas proses dan prosedur penafsir dari individu hal tersebut. Sejarah dogma melacak perkembangan tradisi-tradisi dari komunitas dan juga melacak doktrin yang mereka yakini. Dengan demikian, teologi historis memainkan bagian penting dalam usaha hermeneutika. Walaupun bisa dikatakan teologi historis secara mencegangkan tidak terlihat di hampir semua buku tafsir atau karya-karya teologi. Namun, dengan menegaskan latar belakang di balik keputusan-keputusan eksegesis dan teologis. Sejarah dari dogma sangatlah berharga bagi disiplin penafsiran. Pentingnya sejarah gereja bagi hermeneutika memiliki rangkap 3. Yang pertama, melihat bagaimana perikop telah ditafsir di sepanjang sejarah gereja. Yang kedua, lihat bagaimana suatu doktrin telah berkembang melalui periode-periode dari gereja. Yang ketiga, melacak asal-usul dan struktur kepercayaan di balik tradisi konvensional kita sendiri. Teologi biblika dengan pola-pola pemikiran yang ada dalam periode Alkitab itu sendiri sepertinya jauh dari perdebatan dan penafsir dari zaman yang lebih kemudian. Namun, itu merupakan sesuatu yang idealistis karena pra-pemahaman kita berkembang di dalam perdebatan di zaman yang lebih kemudian ini dan dapat menggaburkan usaha kita untuk menentukan suatu teologi yang sebenarnya dari Alkitab yang sejati. Teologi historis menyediakan pengaman yang sebenarnya dari Alkitab yang sejati. Terus menyediakan pengaman yang penting atas kecenderungan yang berlebihan untuk memaksakan ide-ide yang kemudian ke dalam periode Alkitab. Seorang penafsir harus selalu hati-hati terhadap praktik-praktik keliru
yang memaksakan isu-isu teologis yang kemudian ke dalam teks. Ini sudah sering kali terjadi, misalnya dalam studi atas ekaristi atau baptisan. Pengetahuan yang baik mengenai perkembangan praktik-praktik tersebut antara abad pertama dan kedua akan membuat kita hati-hati agar kita tidak membaca perikop-perikop Perjanjian Baru tersebut di dalam terang praktik-praktik yang lebih kemudian, seperti penggunaan ikan di dalam perayaan Ekaristi abad kedua atau liturgi pembaptisan yang rumit dari periode yang kemudian. Richard Muller mencatat 5 kegunaan dalam mempelajari sejarah doktrin. Yang pertama, kita tidak dapat memahami sistem kepercayaan kita sekarang tanpa melacak akarnya di masa lalu, menyoroti model-model yang baik untuk ditiru dan model-model yang buruk untuk dihindari. Yang kedua, secara doktrin menyediakan suatu dasar untuk memahami formulasi dari doktrin kita sekarang. Yang ketiga, sejarah doktrin memberi pelajaran dalam persoalan menerapkan prinsip-prinsip perjanjian baru pada suatu situasi yang secara radikal berbeda di dalam kehidupan jemaat. Yang keempat, sejarah doktrin menyediakan contoh-contoh yang penting tentang pentingnya sejarah bagi isu-isu terkini. Yang kelima, sejarah doktrin menolong kita memahami dan mengembangkan pemahaman diri dari komunitas Kristen kita dengan memampukan kita mengenal tempat kita dalam perkembangan sejarah dari gereja. Teologi historis secara teknis berada di antara teologi biblika dan teologi historis, mempelajari cara paradigma komunitas yang lebih kemudian memahami doktrin Alkitab dan memampukan kita memahami perdebatan teologis masa kini dengan lebih baik dengan menempatkan mereka secara jelas dalam sejarah. Proses pewahyuan terlihat dalam pengertian inspirasi atau data yang tersedia dalam Alkitab dan iluminasi atau penafsiran atas data itu di sepanjang sejarah gereja. Dengan cara ini, seorang dialog memperoleh suatu sarana hermeneutika yang penting untuk menentukan validitas dan bentuk dogma bagi zaman modern. Pada saat yang sama, teologi historis menyediakan suatu jalan keluar dari ketegangan antara teologi biblika dan teologi sistematika, yaitu suatu pengakuan atas tempat yang tepat dari tradisi sebagai peran pemahaman di dalam pekerjaan penafsir. Banyak orang yang telah menyadari nilai positif dari pemahaman komunitas atau tradisi dalam menyediakan kategori untuk pemahaman, atau demikian pula Gadamer. Tanpa dogma tradisional, kita akan gagal menggapai implikasi dari perikop Alkitab. Namun, pada saat yang sama, sistem-sistem kepercayaan yang belum berbentuk ini dapat
memainkan suatu peran yang negatif ketika mereka memaksa pernyataan-pernyataan Alkitab ke dalam kategori-kategori dogmatis yang sudah dibentuk sebelumnya. Jawabannya adalah suatu lingkaran atau spiral hermeneutika yang sesuai, yang di dalamnya teks itu direkonstruksi atas dasar sistem teologi kita dan menantang roh pemahaman kita dan mengarah kepada suatu reformasi atas kategori-kategori kita yang berasal dari tradisi. Sejarah tradisi sangat menolong dalam pekerjaan ini dengan menempatkan prasangka teologis kita dalam perspektif sejarah, dan dengan itu membuat mereka menjadi lebih terbuka kepada pengaruh atau koreksi jika diperlukan dari teks itu sendiri. Satu dari banyak terobosan besar dalam hermeneutika adalah tempat dari komunitas eksegesis dengan arah atau penekanan rangkap duanya. Dialog dengan komunitas iman di masa lalu melalui sejarah dogma dan dialog dengan komunitas masa kini melalui karya-karya teologis terkini maupun perdebatan di dalam komunitas aspek masa lalu. Merupakan perhatian kita di sini secara gereja menolong kita menghindari asumsi penyederhanaan bahwa pemahaman komunitas terkini tidak boleh dilanggar dan memampukan kita untuk menumpas suatu keterbukaan menuju dunia asli dari teks walaupun itu bertentangan dengan hasrat komunitas. Teologi historis menyelesaikan ini dengan memampukan para teolog untuk melihat gambar yang lebih besar atau perkembangan historis dari dogma tempat pemahaman atas teks maupun pendapat komunitas dapat diletakkan. Sekian pembahasan saya mengenai hubungan teologi biblika dengan teologi historis. Semoga video saya kali ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menonton video saya ini sampai akhir. Sampai berjumpa untuk video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.